Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Selamat pagi anak-anak. How are you today? Bagaimana kabarmu hari ini? I hope all of you, Alhamdulillah, great, so wonderful, Allahu Akbar. Before we start our lesson today, let's pray together. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama. Are you ready to study? Let's study it. Chapter 8. Listen and repeat. In this chapter, you will hear habitual activities from the speaker. Pay attention. Picture 1. I always do my homework at night. Picture 2. I never eat bubble gum. Picture 3. I sometimes eat bread for breakfast. Picture 4. I rarely drink coffee. Picture 5. I usually play football on Sunday. Picture 6. I often read English book. In this chapter, you will learn about simple present tense and adverb of frequency. This adverb always describe how often something occurs either definite or indefinite terms, and how often we do the activity. Pada bab ini, kita akan mempelajari tentang simple present tense dan adverb of frequency. Adverb of frequency merupakan kata keterangan yang menerangkan seberapa sering kegiatan itu dilakukan. For the example number 1, I always do my homework. Saya selalu mengerjakan PR saya. Kalimat ini merupakan kalimat simple present tense. Kenapa? Karena di kalimat ini terdapat subjek, verb, dan objek. Lalu, mana adverb of frekuensinya? Adverb of frekuensinya terletak pada kata always. Always di sini merupakan adverb of frequency karena merupakan keterangan untuk menjelaskan seberapa sering kita melakukan pekerjaan kita. Nah, lalu apa saja kata-kata adverb of frequency? Yang pertama tadi ada kata always. Terus selanjutnya ada never, sometimes, rarely, usually, and often. Nah, kata-kata ini silahkan kalian hafalkan ya. Okay, let's go to the speaking season. Say this expression. In dry season, I sometimes play tennis. I never play tennis in rainy season. Number 2, I usually go to my grandparents on weekend. Number 3, I never do my homework after dinner. I always do it after lunch. Nah, dari kalimat-kalimat ini kita bisa membuat dialog sederhana. Bagaimana caranya membuat dialog sederhana? Kita perhatikan kalimat tersebut, kita jadikan sebagai jawaban dan kita buat pertanyaannya. Seperti apa contohnya? Contohnya nomor 1. What do you do in dry season? Apa yang kamu lakukan pada musim kemarau? Jawabannya, in dry season, I sometimes play tennis. I never play tennis in rainy season. Number 2. What do you do on weekend? Apa yang kamu lakukan pada saat akhir pekan? Jawabannya, I usually go to my grandparents on weekend. Number 3, when do you do your homework? Kapan kamu mengerjakan PR kamu? I never do my homework after dinner. I always do it after lunch. Saya tidak pernah mengerjakan PR saya setelah makan malam. Saya selalu mengerjakannya setelah makan siang. Nah, seperti itu ya contohnya. Dari kalimat-kalimat tersebut kita bisa membuat dialog sederhana yang berkaitan dengan adverb of frequency.
Oke, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu tentang adverb of frequency. Adverb of frequency merupakan kata keterangan untuk menyatakan atau menerangkan seberapa sering kita melakukan sesuatu atau seberapa sering sesuatu itu terjadi. Contohnya, adverb of frequency always, artinya selalu. Always atau selalu, di sini frekuensinya 100%. Contohnya, I always go to bed before 10 p.m. Saya selalu pergi ke kamar mandi sebelum pukul 10 malam. Saya selalu pergi. Otomatis di sini kita selalu mengerjakan atau sering mengerjakannya. Bahkan hampir tidak pernah kita tidak mengerjakannya. Contoh yang kedua, untuk frekuensi 90%. Usually, biasanya. Contohnya, I usually walk to school. Saya biasanya jalan kaki pergi ke sekolah. Nah, di sini kita biasanya perginya jalan kaki. Bahkan bisa jadi kita pernah tidak jalan kaki gitu. Nah, di sini untuk adverb of frequency ini kita perhatikan frekuensinya. Bahkan di sini ada frekuensinya 0%. 0% di sini ada kata never. Tidak pernah, berarti kita tidak pernah melakukan kegiatan tersebut. Contohnya, I never swim in the sea. Saya tidak pernah berenang di laut. Seperti itu. Jadi untuk membuat adverb of frequency di kegiatan kita sehari-hari, kita lihat terlebih dahulu nih seberapa sering kita melakukan kegiatan tersebut. Lalu, apakah ada cara lain dalam penggunaan adverb of frequency ini? Tentu ada ya, coba kita perhatikan. The adverb often, usually, sometimes, and occasionally can go at the beginning of a sentence. Jadi adverb often, usually, sometimes, and occasionally itu dapat digunakan pada awal kalimat. Contohnya, sometimes I go swimming. Often we surf the internet. Sometimes these adverbs are put at the end of the sentence. Kadang-kadang adverb dapat diletakkan pada akhir kalimat. Contohnya, we read books occasionally. The adverb rarely and seldom can go at the end of the sentence. Adverb rarely and seldom dapat diletakkan pada akhir kalimat. Contohnya, he eats fish very seldom. Nah, seperti itu ya cara penggunaan adverb of frequency yang lainnya. Jadi kalian sudah paham ya bagaimana cara menerapkan adverb of frequency. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Text for today. Number 1, listen to me and write in your book. Dengarkan Ibu dan tulis di buku kalian ya. Number 1, nomor 1 yang harus kalian tulis adalah she never comes late at school. Ibu ulangi. Number 1, she never comes late at school. Number 2 yang harus kalian tulis, she always goes to bed at 10 p.m. Ibu ulangi. Number 2, she always goes to bed at 10 p.m. Number 3 yang harus kalian tulis adalah he usually goes to school by motorcycle. Ibu ulangi. Number 3, he usually goes to school by motorcycle. Number 4, nomor 4 yang harus kalian tulis adalah her mother is often angry with her. Ibu ulangi. Her mother is often angry with her. Number 5, nomor 5 yang harus kalian tulis adalah he rarely wakes up late. Ibu ulangi. He rarely wakes up late.
Nah, untuk tugas yang kedua, kalian bisa lihat buku kalian halaman 143. Di bagian atas ada exercise say your activities. Di sini kalian katakan kegiatan yang kalian lakukan. Contohnya, contoh kegiatan ibu. I usually go to bed at 10 p.m. Saya biasanya pergi ke kamar tidur pukul 10 malam. Nah, untuk tugas yang ini kalian buat dalam bentuk video kegiatan yang kalian lakukan sehari-hari. Ingat ya, dalam bentuk video. Jadi, untuk tugas hari ini ada 2 ya anak-anak. Yang pertama, dengarkan apa yang sudah ibu katakan, lalu kalian tulis di buku tulis. Dan yang kedua, kalian ceritakan aktivitas kalian sehari-hari itu seperti apa lewat video yang kalian kirimkan ke WhatsApp ibu. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di WhatsApp ibu. Ibu harap kalian bisa memahami materi kita hari ini dan terus semangat untuk belajar bahasa Inggris. Oke? Untuk mengakhiri, kita bersama-sama mengucap lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.